Di balik gerbang setan, jejak hilang, dan arwah penasaran. Bagian 1 bisikan dari hutan larangan. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di atas hutan pinus yang membentang di belakang desa kami, Desa Sukamaju. Udara dingin merayap masuk ke celah-celah jendela, membawa serta aroma pinus basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk dan asing. Aku, Arya, sedang sibuk dengan sketsa-sketsa desain rumahku ketika deringan ponsel memecah kesunyian. Itu suara Bagas, teman lamaku yang kini jadi penjaga hutan. "Arya, kau harus ke sini," suaranya serak, penuh kecemasan. Ada yang tidak beres di hutan larangan. Hutan larangan, sejak kecil, kami dilarang keras mendekatinya. Nenek moyang kami selalu bercerita tentang gerbang setan, di dalamnya, sebuah portal ke dimensi lain yang hanya terbuka di malam-malam tertentu. Tapi Bagas tidak pernah percaya tahayul. Jadi, jika dia ketakutan, itu berarti sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Aku bergegas menyambar jaket dan kunci motor. Dalam perjalanan, pikiranku melayang pada cerita-cerita lama. Konon, gerbang setan bukanlah gerbang fisik, melainkan sebuah area di mana batas antara dunia kita dan dunia lain menjadi tipis. Dan di sanalah, bertahun-tahun lalu, 5 anak muda desa menghilang tanpa jejak. Tak pernah ditemukan, hanya meninggalkan misteri yang menghantui. Setibanya di pos Jagawana, Bagas sudah menunggu dengan wajah pucat. Matanya liar, rambutnya acak-acakan. Aku mendengar suara, bisiknya hampir tidak terdengar. Suara-suara dari dalam hutan, seperti bisikan, memanggil namaku. Dia menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap, yang menuju lebih dalam ke hutan larangan. "Aku menemukan ini di dekat sungai," katanya sambil menyerahkan sebuah benda. Itu adalah sehelai kain tenun tua, bermotif rumit, yang anehnya familiar. Kain itu berbau aneh, seperti darah kering dan tanah kuburan. Kain ini, aku terdiam. Itu adalah motif kain yang sama dengan yang dikenakan oleh salah satu anak muda yang hilang puluhan tahun lalu. Bagas mengangguk kaku. "Kita harus masuk," ucapku, suara yang lebih berani dari yang kurasakan. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bagas menelan ludah. "Tapi, Arya, bagaimana jika itu benar-benar gerbang setan?" Aku tidak menjawab. Malam itu, di bawah tatapan bulan sabit yang suram, kami melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan larangan, menuju bisikan-bisikan yang tadi kenal, menuju misteri yang telah lama terkubur. Bagian 2, jejak yang menghilang. Langkah kami terasa berat menapaki tanah lembab hutan larangan. Pepohonan menjulang tinggi, kanopi daunnya menutupi cahaya bulan, menciptakan terowongan kegelapan yang pekat. Hawa dingin semakin menusuk, seolah hutan itu sendiri enggan menerima kehadiran kami. Setiap bunyi ranting patah di bawah kaki atau desir angin di antara dedaunan membuat jantung kami berdebar. Bagas berjalan di depanku, senter di tangannya bergerak liar, menyapu bayangan-bayangan yang menari di antara pepohonan. Aku yakin suaranya datang dari arah sana, bisiknya, menunjuk ke sebuah area yang lebih lebat dan gelap. Semakin dalam kami melangkah, semakin aneh hutan itu terasa. Pohon-pohon tua yang seharusnya kokoh tampak melengkung aneh, seolah menunjuk ke satu arah. Udara dipenuhi aroma busuk yang semakin menyengat, bercampur dengan bau lumut dan tanah basah. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik kegelapan. Tiba-tiba, Bagas berhenti mendadak. Senter di tangannya jatuh, memantul di tanah. "Lihat itu," serunya, suaranya tercekat. Di depan kami, di atas tanah yang dipenuhi daun-daun kering, tergeletak sebuah benda. Kami mendekat dengan hati-hati. Itu adalah sebuah kotak musik kecil, terbuat dari kayu yang diukir rumit. Kotak itu tampak tua, permukaannya berjamur. Namun, yang membuat kami merinding adalah melodinya, sebuah melodi pengantar tidur yang samar, seolah dimainkan dari kejauhan. Melodi yang sama dengan yang sering ku dengar dari cerita-cerita ibu tentang salah satu anak yang hilang, seorang gadis kecil bernama Risa, yang selalu membawa kotak musiknya kemanapun. Ini milik Risa," bisikku, tanganku gemetar saat menyentuh kotak musik itu. Dia adalah salah satu anak yang hilang. Kotak musik itu bergetar perlahan, lalu tiba-tiba melodi pengantar tidur itu berubah. Menjadi sebuah lagu anak-anak yang riang, tapi dengan irama yang salah, terdengar sumbang dan mengerikan. Seolah ada yang memainkannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti kami. Kami saling pandang.
ketakutan terpancar jelas di mata kami. Jika kotak musik ini milik Risa, bagaimana bisa ada di sini, di tengah hutan larangan, puluhan tahun setelah dia menghilang? Dan mengapa ia tiba-tiba memainkan lagu? Bagas mengangkat senter yang tadi terjatuh. Cahayanya menyapu sekitar. Ada jejak kaki, serunya. Di atas tanah yang gembur, terlihat jejak-jejak kaki telanjang. Jejak itu tidak terlihat seperti jejak manusia biasa. Bentuknya agak memanjang, dengan lekukan aneh di bagian tumit. Jejak itu menuju ke dalam semak-semak yang lebih lebat, ke arah kegelapan yang tak terjamah. Kami mengikuti jejak itu, napas tertahan. Setiap langkah membawa kami lebih dekat pada kebenaran yang mengerikan. Setiap langkah membawa kami pada ingatan akan kisah-kisah lama, bisikan-bisikan yang kini terasa semakin nyata. Bagian 3 aura dingin di batu menhir. Jejak kaki aneh itu membawa kami semakin dalam, melewati semak belukar berduri dan akar pohon yang melilit seperti ular. Suara-suara hutan seolah membisu, hanya menyisakan derap jantung kami yang berpacu kencang. Aroma busuk semakin pekat, kali ini bercampur dengan bau apek dan basi yang membuat perut mual. Tiba-tiba, jejak itu berakhir di sebuah area lapang. Di tengah-tengahnya, berdiri tegak 5 buah asteris batu menhir asteris yang tinggi dan ditumbuhi lumut tebal. Batu-batu itu tersusun melingkar, seolah membentuk sebuah arena kuno. Aura dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti kami begitu kami memasuki lingkaran batu itu. Ini adalah tempat yang diceritakan para sesepuh, lokasi yang disebut-sebut sebagai gerbang setan. Ini dia, Bagas berbisik, matanya membelalak. Ini tempatnya. Di tengah lingkaran batu menhir, tanahnya tampak lebih gelap dan lembab. Lumut hitam tumbuh merambat di permukaan batu, seolah cairan kental yang hidup. Udara di sekitar kami terasa berat, seolah dipenuhi energi tak kasat mata. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri tegak. Saat senter Bagas menyapu salah satu menhir, kami melihatnya. Ukiran-ukiran kuno yang nyaris tak terlihat, tertutup lumut. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok aneh dengan anggota tubuh yang memanjang, menari di sekeliling api. Di salah satu ukiran, ada simbol yang mencolok, sebuah lingkaran dengan 3 garis melengkung di dalamnya, seperti mata yang menatap. Simbol itu sama persis dengan yang ada di liontin yang ditemukan di dekat lokasi hilangnya kelima anak muda puluhan tahun yang lalu. Liontin yang hingga kini masih menjadi misteri. Lihat ini, Arya, seru Bagas, menunjuk ke tanah di depan salah satu menhir. Di sana, di antara akar-akar pohon yang mencuat, tergeletak sebuah boneka lusuh tanpa kepala. Pakaiannya robek dan kotor, namun warnanya yang memudar menunjukkan bahwa itu dulunya adalah gaun yang indah. Aku mengenali gaun itu. Itu gaun yang sering dikenakan oleh Risa, si pemilik kotak musik. Risa, gumamku, suaraku tercekat. Tiba-tiba, sebuah suara halus, seperti bisikan angin, melintas di telinga kami. Tolong, pulanglah. Suara itu terdengar sangat dekat, namun tak ada wujud di sekitar kami. Baik aku maupun Bagas saling pandang, wajah kami pucat pasi. Bisikan itu bukan hanya satu, melainkan banyak bisikan, saling tumpang tindih, tak jelas, namun penuh kesedihan dan keputusasaan. Ini arwah mereka, bisik Bagas, mundur selangkah. Tiba-tiba, senter di tangan Bagas mulai berkedip-kedip, lalu mati total, meninggalkan kami dalam kegelapan yang mutlak. Aura dingin semakin mencekik, dan bisikan-bisikan itu semakin jelas, memanggil nama kami. Di tengah kegelapan, aku bisa merasakan kehadiran yang tak menyenangkan, mengelilingi kami. Ini bukan sekadar hutan biasa. Ini adalah tempat di mana kematian dan kehidupan bersinggungan, tempat di mana masa lalu dan masa kini berjalin, tempat di mana gerbang setan terbuka lebar. Bagian 4 malam tanpa bintang. Kegelapan yang pekat menyelimuti kami setelah senter Bagas mati. Aroma busuk dan apek semakin menusuk hidung, membuat kami mual. Bisikan-bisikan yang tadinya samar kini terdengar lebih jelas, seolah ada entitas tak kasat mata yang bergerak di sekeliling kami, memanggil nama kami dengan suara serak yang mengerikan. Arya, aku takut, bisik Bagas, suaranya bergetar. Aku sendiri merasakan bulu kuduku meremang. Aura dingin di antara menhir-menhir itu semakin mencekik. Aku bisa merasakan napas dingin di leherku, seolah ada yang berdiri tepat di belakangku. Aku mencoba menyalakan senter ponselku, tetapi ponselku mati total, seolah ada energi yang menghabisinya.
Diam, bisikku pada Bagas. Jangan bereaksi. Kami berdiri kaku, mencoba menenangkan diri di tengah teror yang tak terlihat. Bisikan-bisikan itu semakin intens, terkadang diselingi tawa cekikikan yang melengking, membuat kami merinding. Aku bisa merasakan sesuatu menyentuh lenganku, dingin dan lembek, lalu menghilang begitu saja. Tiba-tiba, dari arah salah satu menhir, terdengar suara musik. Itu melodi kotak musik Risa, tapi kali ini dimainkan dengan tempo yang sangat cepat dan sumbang, seolah seseorang memainkannya dengan tergesa-gesa atau kesurupan. Ketukan-ketukan aneh terdengar di antara nada-nada, seperti ketukan jari pada kayu. Itu bukan Risa yang memainkannya, Bagas berbisik. Tiba-tiba, sebuah siluet tinggi dan kurus muncul di antara dua menhir. Siluet itu bergerak aneh, seolah anggota tubuhnya tidak proporsional. Kepalanya memanjang, dan matanya bersinar merah menyala di kegelapan. Itu bukan siluet manusia. Bayangan itu mendekat, langkahnya tak bersuara. Udara di sekitar kami terasa semakin padat dan berat. Aku bisa merasakan dingin yang menusuk menembus jaketku, seolah hawa di sekitar makhluk itu lebih dingin dari hawa di sekelilingnya. Pergi, bisikku, tak tahu apakah bisikan itu ditujukan untuk makhluk itu atau untuk diriku sendiri. Makhluk itu berhenti beberapa meter di depan kami. Dari kegelapan, kami bisa mendengar suara napas berat, seperti desisan ular. Lalu, suara itu berbicara, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rentetan suara aneh yang seperti gumaman, mendesis, dan terkadang menyerupai tangisan bayi. Kami tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi kami tahu itu adalah sebuah ancaman. Aku menarik lengan Bagas. Kita harus pergi, kataku, suaraku serak. Dengan hati-hati, kami mulai mundur, tak berani membelakangi makhluk itu. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas jurang. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak, seolah mengawasi kami dengan mata merahnya yang menyala. Saat kami mencapai batas lingkaran menhir, Bagas tersandung akar pohon dan terjatuh. Bersamaan dengan itu, suara tawa melengking terdengar dari arah makhluk itu. Tawa itu diikuti oleh suara langkah kaki yang berat, seolah makhluk itu kini mengejar kami. Kami bangkit dan berlari, tak peduli arah. Hanya satu tujuan, keluar dari hutan terkutuk ini. Kegelapan dan bisikan-bisikan mengikuti kami, seolah hutan itu sendiri enggan melepaskan mangsanya. Bagian 5 mimpi buruk yang nyata. Kami berlari tanpa henti, menerobos semak belukar dan menghindari akar-akar pohon yang mencuat. Jantung kami berdegup kencang, napas kami tersengal-sengal. Bayangan sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala itu terus menghantui pikiranku. Sesekali, aku menoleh ke belakang, tetapi kegelapan hutan menelan segalanya. Akhirnya, setelah entah berapa lama, kami melihat cahaya samar di kejauhan, lampu dari pos jagawana. Kami berlari semakin cepat, seolah energi terakhir kami muncul dari ketakutan yang luar biasa. Setibanya di pos, kami ambruk di tanah, terengah-engah. Bagas langsung muntah, sementara aku hanya bisa terdiam, tubuhku gemetar hebat. Udara malam di luar hutan terasa begitu segar, begitu lega, seolah kami baru saja lolos dari neraka. Apa itu tadi? Bagas bertanya, suaranya serak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang berasal dari dimensi lain. Sesuatu yang terhubung dengan gerbang setan. Kami memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun di desa. Siapa yang akan percaya cerita kami? Kami akan dianggap gila, atau lebih buruk lagi, dicurigai melakukan sesuatu yang aneh di hutan larangan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami berdua diliputi teror. Mimpi buruk menghampiri setiap malam. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang, karena melihat bayangan-bayangan di sudut mataku. Bisikan-bisikan samar masih sering terdengar, seolah makhluk dari hutan itu masih mengikutiku. Suatu malam, aku terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpiku, aku melihat Risa dan keempat temannya, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong, menatapku dari balik menhir. Mereka tidak berbicara, hanya menatap, dan aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari pandangan mereka. Lalu, bayangan makhluk tinggi kurus itu muncul di belakang mereka, menatapku dengan mata merahnya. Aku bergegas bangun, dadaku sesak. Aku menyalakan lampu,
tetapi aku masih bisa merasakan kehadiran makhluk itu di sekitarku. Seolah batas antara mimpi dan kenyataan telah kabur. Aku memutuskan untuk mengunjungi Bagas. Aku merasa kami harus membicarakan ini, mencari tahu apa yang bisa kami lakukan. Setibanya di rumah Bagas, aku menemukan pintu depannya sedikit terbuka. "Bagas," panggilku, melangkah masuk. Rumahnya gelap dan sunyi. Aku menyalakan senter ponselku. Ruang tamu berantakan, perabotan terbalik, seolah terjadi perkelahian. Aku merasakan firasat buruk yang mendalam. "Bagas," panggilku lagi, kali ini lebih panik. Aku mencari di setiap ruangan, tetapi Bagas tidak ada. Di kamarnya, di atas bantal, aku menemukan sehelai kain tenun tua yang sama dengan yang dia temukan di hutan. Kali ini, kain itu bernoda merah gelap, seolah darah. Dan di sampingnya, tergeletak sebuah kertas yang lusuh. Aku meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan di atasnya terlihat tergesa-gesa, seolah ditulis dalam ketakutan. "Gerbang itu akan terbuka lagi. Mereka datang untuk kita." Kalimat terakhir itu membuat darahku berdesir dingin. Bagas menghilang, sama seperti kelima anak muda puluhan tahun yang lalu. Dan kali ini, aku tahu, itu semua berhubungan dengan gerbang setan. Bagian 6 Sang Kuncen. Kepanikan menyelimutiku. Bagas menghilang, dan aku yakin ini ada hubungannya dengan apa yang kami alami di hutan. Aku harus mencari bantuan, tapi kepada siapa? Aku tak bisa melibatkan polisi, mereka pasti akan menertawakanku. Aku harus mencari seseorang yang memahami hal-hal di luar nalar. Pikiranku melayang pada cerita-cerita lama tentang seorang kuncen, penjaga tradisi dan spiritual, yang tinggal di pinggir desa, jauh dari keramaian. Namanya Mbah Prapto. Konon, dialah satu-satunya yang tahu banyak tentang sejarah gerbang setan. Tanpa membuang waktu, aku bergegas menuju rumah Mbah Prapto. Jalan menuju ke sana gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya bulan. Hatiku berdebar kencang, antara takut dan harap. Setibanya di sana, aku melihat sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon beringin rindang. Lampu minyak samar-samar menerangi terasnya. Aku ragu sejenak, lalu memberanikan diri mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka perlahan. Mbah Prapto muncul. Sosoknya kurus dengan rambut putih panjang dan sorot mata yang tajam, seolah bisa menembus jiwaku. Dia tidak terlihat terkejut melihatku di tengah malam. "Sudah kuduga kau akan datang, Arya," katanya, suaranya tenang namun dalam. "Roh-roh di hutan itu sudah memberitahuku kedatanganmu." Aku terkesiap, bagaimana dia tahu? "Duduklah," perintahnya, menunjuk ke sebuah bangku kayu di teras. Aku menceritakan semua yang kami alami di hutan, bisikan-bisikan, jejak kaki aneh, kotak musik risa, boneka tanpa kepala, hingga penampakan makhluk bermata merah, dan menghilangnya Bagas. Mbah Prapto mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai, Mbah Prapto menghela napas panjang. "Gerbang setan," katanya pelan. "Itu bukan sekadar mitos, Nak. Itu adalah portal kuno yang dibuka oleh nenek moyang kita ratusan tahun lalu untuk berkomunikasi dengan entitas di dimensi lain." Aku terkejut. Untuk apa? Mereka mencari kekuatan, pengetahuan. Tapi mereka tidak mengerti bahaya yang mereka hadapi. Entitas yang mereka panggil itu bukan roh baik. Mereka adalah makhluk dari alam kegelapan yang hanya menginginkan jiwa manusia. Mbah Prapto menjelaskan bahwa kelima anak muda yang hilang puluhan tahun lalu bukan hanya sekadar hilang. Mereka adalah persembahan tak sengaja bagi entitas itu, yang membutuhkan energi jiwa manusia untuk mempertahankan portal tetap terbuka. "Dan sekarang, lanjut Mbah Prapto, karena kalian telah mengganggu ketenangan hutan, entitas itu kembali. Dan Bagas, dia adalah korban pertamanya. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Bagas? Bagaimana cara menutup gerbang setan itu?" tanyaku putus asa. Mbah Prapto menatapku dengan sorot mata yang serius. "Untuk menutupnya, kau harus menemukan 5 benda yang telah hilang bersama kelima anak itu. Masing-masing benda memiliki energi spiritual yang kuat dari pemiliknya. Jika kelima benda itu disatukan kembali di lingkaran menhir pada malam bulan merah, gerbang itu akan tertutup selamanya." "Bulan merah?" "Ya. Malam di mana bulan akan berwarna merah darah. Itu adalah malam di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka paling tipis. Dan itu akan terjadi 3 hari lagi." Aku merinding.
3 hari, waktu yang sangat sempit. Apa saja benda-benda itu? Tanyaku. Mbah Prapto menutup matanya, seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat kuno. Kau sudah menemukan 2, kain tenun dan kotak musik. Yang ketiga adalah asteris jepit rambut perak asteris milik Laras. Yang keempat adalah asteris kalung batu giok asteris milik Bima. Dan yang kelima adalah asteris topi jerami asteris milik Joni. Di mana aku bisa menemukannya? Entitas itu menyembunyikannya. Kau harus kembali ke gerbang setan, dan biarkan roh-roh korban membimbingmu. Tapi berhati-hatilah, Arya. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tahu ini adalah misi berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan. Bagas harus diselamatkan, dan gerbang setan harus ditutup. Bagian 7 petunjuk dari bayangan. Pagi itu, aku kembali ke rumah Bagas. Kertas lusuh dengan tulisan, gerbang itu akan terbuka lagi. Mereka datang untuk kita, masih tergeletak di sana. Aku menggenggamnya erat, tekadku semakin kuat. Aku harus menemukan Bagas dan menutup gerbang setan. Mengingat petunjuk Mbah Prapto, aku memutuskan untuk kembali ke hutan larangan. Kali ini, aku tidak sendirian. Aku membawa beberapa alat penerangan, kompas, dan sebuah tas berisi keperluan darurat. Aku juga membawa kain tenun dan kotak musik Risa yang telah kutemukan. Aku melangkah masuk ke dalam hutan larangan di siang hari, berharap tidak bertemu dengan makhluk mengerikan itu. Namun, meskipun matahari bersinar terang, hutan itu tetap terasa gelap dan mencekam. Aroma busuk masih tercium, dan suara bisikan samar masih sesekali terdengar, seolah menggodaku. Aku mengikuti jejak yang sama seperti saat kami masuk pertama kali. Setiap langkah terasa berat, seolah hutan itu menahanku. Setelah beberapa saat, aku sampai di area menhir. 5 batu besar itu berdiri tegak, memancarkan aura dingin yang sama. Aku meletakkan kain tenun dan kotak musik di tengah lingkaran. Risa, Laras, Bima, Joni, dan kau, Bagas, bisikku. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Beri aku petunjuk. Aku menutup mata, mencoba merasakan kehadiran mereka. Udara di sekitarku terasa lebih dingin. Lalu, sebuah bayangan tipis melintas di sudut mataku. Aku membuka mata, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatianku ke arah salah satu menhir. Aku mendekat ke menhir itu. Lumut hitam di permukaannya terasa lebih tebal di satu bagian. Aku menyentuhnya, dan entah mengapa, tanganku terasa seolah ditarik ke dalam celah di antara lumut. Aku menggeser lumut itu, dan di baliknya, ada sebuah ukiran samar. Ukiran itu menunjukkan gambar seorang gadis dengan rambut panjang dan jepit rambut yang khas. Itu adalah gambar Laras, salah satu korban. Dan di bawah ukiran itu, ada panah kecil yang menunjuk ke arah timur laut. Petunjuk pertama, aku segera mengikuti arah panah itu, menerobos semak-semak lebat. Aku berjalan cukup jauh, mengikuti arah yang ditunjuk. Hutan semakin dalam dan sunyi. Tiba-tiba, aku mencium aroma manis yang aneh, seperti bau bunga melati bercampur bau tanah basah. Aroma itu semakin kuat saat aku mendekati sebuah area di mana pohon-pohon tumbuh sangat rapat. Di sana, di balik semak belukar yang rimbun, aku melihat sebuah benda berkilauan di tanah. Aku mendekat dengan hati-hati. Itu adalah sebuah jepit rambut perak, sudah usang dan berkarat, namun bentuknya masih terlihat jelas. Bentuknya sama persis dengan yang ada di ukiran menhir, dan yang sering diceritakan ibu bahwa Laras selalu mengenakannya. Jepit rambut Laras, gumamku, mengambilnya. Rasanya dingin di tanganku, seolah masih menyimpan energi pemiliknya. Aku memasukkan jepit rambut itu ke dalam tasku. 2 benda lagi, aku harus menemukan kalung batu giok Bima dan topi jerami Joni. Namun, aku merasa ada yang mengawasiku. Bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, dan bisikan-bisikan menjadi lebih jelas. Kini terdengar seperti nama-nama, memanggil namaku, seolah ingin menarikku ke dalam kegelapan. Aku tahu waktu semakin mendesak. Malam bulan merah akan tiba. Bagian 8 jaring bayangan. Dengan 3 benda di tangan, kain tenun, kotak musik, dan jepit rambut, aku kembali ke area menhir. Udara di sana terasa semakin berat, seolah entitas di baliknya semakin tidak sabar.
Bisikan-bisikan yang tadinya samar kini terdengar seperti gumaman tak jelas yang saling tumpang tindih, mengganggu pikiranku. Aku meletakkan jepit rambut laras di tengah lingkaran, bergabung dengan dua benda lainnya. Bima, Johnny, bisikku, beri aku petunjuk. Kali ini, tidak ada bayangan. Namun, aku merasakan getaran di tanah di bawah kakiku, seolah tanah itu hidup. Getaran itu terasa semakin kuat dan bergerak ke arah salah satu menhir. Aku mendekati menhir itu. Di dasarnya, aku melihat coretan-coretan aneh yang menyerupai simbol. Simbol itu mirip dengan ukiran di menhir lainnya, tetapi kali ini ada tambahan garis-garis yang membentuk semacam peta kasar. Aku mencoba memahami peta itu. Garis-garis itu menunjuk ke arah utara, melewati sebuah area yang ditandai dengan lingkaran kecil, mungkin sebuah danau atau kolam. Aku segera mengikuti petunjuk itu, berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Semakin aku melangkah, semakin pekat kegelapan di sekitarku. Pohon-pohon tampak lebih tua dan lebih besar. Cabang-cabangnya melengkung seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Aroma busuk semakin kuat, bercampur dengan bau amis yang membuatku mual. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemericik air di kejauhan. Aku mempercepat langkah, dan tak lama kemudian, aku tiba di sebuah danau kecil. Airnya gelap dan tenang, memantulkan bayangan pepohonan di sekelilingnya. Danau itu tampak seperti mata air mati, dengan lumut tebal di tepiannya. Aku melihat sekeliling, mencari petunjuk. Di atas permukaan danau, ada pantulan cahaya samar. Aku mendekat. Di sana, mengambang di antara lumut dan dedaunan, adalah sebuah asteris-asteris kalung batu giok asteris-asteris yang tampak pudar. Bentuknya lonjong, dengan ukiran naga di permukaannya. Itu pasti kalung Bima. Dengan hati-hati, aku meraih kalung itu. Begitu aku menyentuhnya, air danau beriak, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Aku segera menarik tanganku, dan kalung itu terasa dingin dan berat. Saat aku membalikkan badan untuk pergi, sebuah bayangan hitam melintas di hadapanku, diikuti oleh suara tawa melengking yang mengerikan. Bayangan itu bergerak sangat cepat, seolah ada banyak entitas yang mengelilingiku. Aku bisa merasakan tatapan mata yang tak terlihat, mengawasiku dari balik kegelapan. Aku mempercepat langkah, mencoba kembali ke area menhir. Tetapi setiap kali aku berpikir aku menemukan jalan keluar, aku menemukan diriku kembali ke danau. Aku terjebak dalam jaring bayangan. Bisikan-bisikan semakin keras, sekarang menyerukan namaku, seperti mantra yang ingin menghipnotisku. Aku merasa kepalaku pusing, tubuhku mulai lemas. Udara di sekitarku terasa sangat dingin, seolah aku berada di dalam lemari es. Aku tahu ini adalah ulah mereka, mencoba menguras energiku, membuatku tersesat. Aku tersandung akar pohon dan terjatuh. Kalung giok terlepas dari tanganku, berguling di tanah. Aku mencoba meraihnya, tetapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat, membentuk lingkaran di sekelilingku. Salah satu bayangan itu melesat mendekat, dan aku bisa melihat mata merah menyala di dalamnya. Kau tidak akan lolos. Suara serak berbisik di telingaku, bukan dari bayangan itu, melainkan dari udara di sekitarku. Aku harus mencari petunjuk terakhir. Aku harus menemukan topi jerami Johnny. Bagian 9 malam bulan merah. Terjebak dalam lingkaran bayangan, aku merasakan kekuatan energiku terkuras. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, suara-suara yang menyayat hati, penuh kesedihan dan keputusasaan, bercampur dengan tawa melengking makhluk itu. Mata merah menyala di kegelapan, mengawasiku dari setiap sudut. Aku mengumpulkan seluruh kekuatanku, merangkak, mencari kalung batu giok yang terjatuh. Tangan dingin dan lembek menyentuh punggungku, membuatku bergidik. Aku berhasil meraih kalung itu, lalu mencoba bangkit. Tidak ada jalan keluar bagimu, suara serak itu berbisik lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tiba-tiba, dari arah danau, muncul sebuah cahaya samar. Itu bukan cahaya alami, melainkan cahaya kebiruan yang berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang memanggil. Aku terpaksa mengabaikan bayangan-bayangan di sekelilingku dan bergerak menuju cahaya itu. Cahaya itu berasal dari sebuah pohon besar yang tumbang di pinggir danau. Di batangnya, ada ukiran yang sangat samar, nyaris tak terlihat. Ukiran itu menggambarkan seorang anak laki-laki mengenakan topi jerami, sedang memancing. Itu pasti Johnny, dan di bawah ukiran itu, ada panah kecil yang menunjuk ke arah danau,
lebih tepatnya ke dasar danau. Topi jerami Johnny ada di dalam danau. Tanpa pikir panjang, aku menceburkan diri ke dalam air dingin danau yang gelap. Airnya terasa sangat dingin, membuatku menggigil. Aku meraba-raba dasar danau yang licin, mencari topi jerami. Aku bisa merasakan bayangan-bayangan di sekitarku, bahkan di dalam air. Mereka berenang mengelilingiku, seolah mencoba menarikku ke dasar danau. Aku mulai kehabisan napas. Tiba-tiba, tanganku menyentuh sesuatu yang lembut dan berlumut. Aku menariknya ke atas. Itu adalah sebuah topi jerami, sudah lapuk dan kotor, tetapi bentuknya masih utuh. Aku berhasil menemukannya. Aku segera berenang ke tepi danau, mengambil napas dalam-dalam. Aku berhasil lolos dari cengkeraman bayangan-bayangan itu. Aku memegang topi jerami itu erat-erat, kemudian berlari kembali ke area menhir. Setibanya di sana, aku langsung meletakkan topi jerami Johnny di tengah lingkaran bersama 4 benda lainnya. Kini, kelima benda itu telah berkumpul: kain tenun, kotak musik, jepit rambut, kalung giok, dan topi jerami. Begitu kelima benda itu bersatu, sebuah cahaya kebiruan yang terang muncul dari tengah lingkaran. Cahaya itu memancar ke langit, menembus kanopi hutan yang gelap. Di saat yang sama, bisikan-bisikan dan tawa melengking itu menghilang. Hutan menjadi sunyi, hanya menyisakan suara angin. Kemudian, perlahan tapi pasti, bulan mulai muncul di antara awan, memancarkan cahaya yang aneh. Bukan kuning keperakan, melainkan merah darah. Asteris-asteris malam bulan merah, asteris. Cahaya kebiruan dari lingkaran menhir semakin terang, bersahutan dengan cahaya merah bulan. Udara di sekitarku terasa bergetar hebat. Lalu, dari tengah lingkaran, sebuah pusaran energi terbentuk, menyedot kelima benda itu ke dalamnya. Pusaran itu semakin besar, mengeluarkan suara menderu yang memekakkan telinga. Aku melihat sesosok tubuh muncul dari pusaran itu, terlempar ke tepi lingkaran. Itu Bagas, tubuhnya pucat, matanya terpejam, tapi dia masih bernapas. Pusaran itu terus berputar, dan aku bisa melihat bayangan-bayangan yang tadi menggangguku kini tertarik ke dalamnya, seolah ditarik paksa. Mereka mengeluarkan suara jeritan yang memilukan, seolah terpaksa kembali ke tempat asal mereka. Lalu, bayangan Risa, Laras, Bima, dan Johnny muncul di tengah pusaran, melambaikan tangan dengan senyum tipis di wajah mereka, seolah berterima kasih. Lalu mereka menghilang, ditarik ke dalam cahaya. Pusaran itu mengecil perlahan, dan cahaya kebiruan meredup. Aroma busuk menghilang, digantikan oleh aroma pinus yang segar. Hutan kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Gerbang setan telah tertutup. Aku bergegas mendekati Bagas, memeriksa napasnya. Dia bernapas, meskipun masih sangat lemah. Aku membopongnya, membawanya keluar dari hutan yang kini terasa lebih damai. Meskipun Bagas selamat, kami berdua tahu bahwa kami telah menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah kami lupakan. Gerbang setan mungkin telah tertutup, tetapi kisahnya akan selalu menghantui kami, menjadi pengingat akan batas tipis antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat.